Ini belum sadarkan diri, apa sebenarnya menjadi penyebab korban belum juga sadarkan diri? Terkait penyebab apa yang kemudian menyebabkan Kristalino David Ozora atau David korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak sampai saat ini memang masih kita terus gali, sampai saat ini belum sadarkan diri, tetapi saat ini saya sudah bersama dengan pengacara korban yakni Bapak Syahwan Are yang akan memberikan keterangan terkini terkait dengan kondisi kesehatan dari David sekaligus proses hukum yang akan ditempuh. Pak, sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan terkini dari David sejauh ini? Iya, jadi kalau sesuai dengan hasil dan perkembangan dengan saat ini, saudara David itu ada kemajuan dari 4 ke 6. Namun tetapi ada pergerakan tangan dan kaki tapi belum siuman. Nah, makanya kami dari pihak pengacara keluarga korban itu memohon dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar mudah-mudahan adik kami ini sebentar atau malam itu ada perkembangan yang lebih baik. Ya baik Pak Syahwan, kita juga, saya sebenarnya tadi sudah bertanya begitu ya kepada paman dari David yang mengatakan bahwa skala tingkat kesadarannya itu sudah meningkat, yang awalnya 4/15 sekarang 6/15. Ini ada kemajuan. Nah sebenarnya diagnosa paling baru dari pihak dokter sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau hasil diagnosa untuk perkembangan itu masih di 6/15 tadi. Sehingga untuk kami sih berharap ketika sudah sampai di tingkat 6/15 itu sudah harus siuman. Tapi sampai dengan kondisi saat ini korban itu belum siuman. Itu yang kami sangat khawatir dan kami berharap mudah-mudahan ada perkembangan terbaru setelah ini. Ya baik Pak Syahwan, juga ada informasi yang beredar ya begitu ya di internet, di media sosial terkait dengan penyakit yang diderita pasca dilakukannya penganiayaan terhadap saudara David ini, yang kalau dari informasi pihak keluarga sendiri sebenarnya pembengkakan otak. Tapi apakah ini sebenarnya benar pembengkakan otak atau sebenarnya ada diagnosa-diagnosa terbaru dari pihak dokter sendiri? Ya, jadi kalau dari perkembangan yang ada, sementara yang kami dapat informasi terbaru itu per hari ini kami menyampaikan di depan publik ini bahwa masih pembengkakan otak. Kami sih berdoa mudah-mudahan tidak terlalu parah sehingga adik korban David ini mudah-mudahan setelah ini ada perkembangan baru dan ada kemajuan untuk penyembuhan segera. Itu yang kami berharap. Nah, makanya kami setelah ini kami akan mencoba untuk konfirmasi dan menyampaikan kepada pihak medis untuk upaya semaksimal mungkin agar ada perkembangan terbaik lah untuk korban. Ya. Tentu kita berdoa ya, kita berharap agar seluruh langkah yang nantinya akan diambil oleh pihak dokter ini akan membuahkan ataupun menghasilkan gitu ya kondisi kesehatan yang semakin baik, semakin prima dari David. Kalau kita berbicara tentang proses hukumnya, Pak Syahwan, sejauh ini juga pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka. Dari pihak korban sendiri apa langkah hukum selanjutnya? Ya, kami sih pada prinsipnya begini, kami mengapresiasi langkah cepat Polres Metro Jakarta Selatan untuk menetapkan tersangka. Tapi lewat perkembangan yang kami dapat itu sudah 2 tersangka yang sudah ditetapkan. Kami sih berharap, karena sesuai fakta-fakta yang ada itu semestinya A itu adalah otak awal sehingga harus ditetapkan sebagai tersangka juga. Karena mulai lewat A ini sehingga terjadi proses sampai dengan si korban ini dianiaya dengan brutal seperti begitu. Terima kasih Pak Syahwan untuk informasi lengkapnya terkait kondisi kesehatan dan juga proses hukumnya. Tentu saudara, kita berharap dan kita berdoa agar kondisi kesehatan dari David Ozora ini bisa semakin baik, dan kami tentu masih akan menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasusnya. Sejauh ini pihak kepolisian telah menetapkan tersangka yakni saudara Mario, dan kemudian kita masih akan tunggu apakah nantinya saksi-saksi lainnya akan ditetapkan sebagai tersangka, karena masih ada kemungkinan nantinya saksi-saksinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Audrey. Renata Mangalo, jurnalis Kompas TV, terima kasih informasi terbaru dari Mayapada Hospital.